Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ani. Saya dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang makalah yang berjudul Masalah-masalah pengelolaan kelas dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Zulkifli MPD. Pada masalah-masalah pengelolaan kelas ini terbagi menjadi 4 sub pembahasan. Yang pertama adalah kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Yang kedua adalah masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas. Yang ketiga adalah masalah perorangan, dan yang keempat adalah masalah kelompok. Di sini saya akan membahas tentang sub pembahasan pertama, yaitu kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Pada kegiatan mengajar dan mengelola kelas ini, menurut Ratno Harsanto, terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi pengelolaan kelas, yaitu ada 4 jenis kelas yang dapat diamati. Yang pertama yaitu jenis kelas yang selalu gaduh. Di sini guru harus bergelut sepanjang hari untuk menguasai kelas tetapi tidak berhasil sepenuhnya. Yang kedua yaitu jenis kelas yang termasuk gaduh tetapi suasananya lebih positif. Di sini guru mencoba untuk membuat sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswanya dengan memperkenalkan permainan dan kegiatan yang menyenangkan. Contohnya itu membaca cerita serta menyelenggarakan kegiatan kesenian dan pameran kerajinan siswa. Yang ketiga yaitu jenis kelas yang tenang dan disiplin. Di sini baik karena guru telah menciptakan banyak aturan maupun meminta agar aturan tersebut dipatuhi, pelanggaran langsung dicatat dan diikuti dengan peringatan tegas dan bila perlu disertai dengan hukuman. Yang keempat yaitu jenis kelas yang menggelinding dengan sendirinya. Pada jenis kelas yang menggelinding dengan sendirinya ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu guru menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengajar dan tidak untuk menegakkan disiplin. Yang kedua yaitu belajar bersama dalam kelompok belajar adalah suatu cara yang dipakai untuk menyelenggarakan pembelajaran dalam bentuk kelompok belajar yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu mengadakan analisis sosial pendidikan dan pengajaran. Di sini guru mengajak siswa untuk berpikir dan berwawasan lebih luas. Contohnya, guru mengajak untuk lebih peka dan tanggap terhadap masalah-masalah berat yang bersifat global dan nasional yang mengancam kemanusiaan. Pembelajaran dengan mengadakan analisis sosial bertujuan untuk mencari tahu, menyelidiki, dan mengamati dampak sosial. Dan yang keempat, mengefektifkan papan tulis. Yang kelima, mengefektifkan posisi tempat duduk siswa. Pengaturan posisi tempat duduk siswa di kelas tidaklah netral. Pengaturan sangat berpengaruh bagi para siswa. Interaksi antara mereka dan interaksi dengan guru. Hal ini berarti bahwa pengaturan posisi tempat duduk siswa memberi dampak dalam proses pembelajaran. Pemilihan salah satu format tempat duduk siswa sangat dipengaruhi oleh tujuan pembelajaran yang akan diraih, rancangan pembelajaran yang telah disiapkan, dan jenis bahan ajar yang akan ditekuni siswa. Untuk itu, sejumlah persyaratan perlu diingat, yaitu format apapun yang dipilih oleh guru haruslah di sini terdapat 6 poin, yaitu yang pertama, memiliki kemudahan untuk mengembangkan dan memantau proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, selalu memungkinkan guru memiliki akses untuk berkomunikasi dengan siswa dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menjaga proses pembelajaran yang sedang berlangsung agar tidak mengganggu proses pembelajaran dari kelas yang berdampingan. Yang keempat yaitu dapat menyesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Bagi anak kecil, format lingkaran besar akan lebih sesuai daripada format lingkaran kecil atau format U32 atau tapal kuda. Yang kelima, menjaga asas keadilan bagi setiap siswa. Apabila guru menetapkan salah satu format dalam jumlah lebih dari 1 untuk tugas kelas, maka prinsip kerjasama lebih diutamakan daripada prinsip kompetensi bebas. Yang keenam, terlebih dahulu dijelaskan dengan serangkaian langkah yang seragam yang memberikan petunjuk bagi tiap siswa, yaitu apa dan bagaimana tugas kelompok yang akan diselesaikan serta kapan tugas tersebut harus selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bice. Saya akan melanjutkan materi teman saya.
Mengembangkan pemetaan bahan siswa yang cerdas akan dengan mudah melakukan visualisasi pemetaan atas masalah apa yang dibaca, hasil pertanyaan, pembicaraan, dan sebagainya. Pemetaan adalah kemampuan seseorang untuk mencari yang inti, bagian sub, sebab, akibat, dan sebagainya. Ada beberapa model pemetaan untuk melatih cara berpikir siswa, yaitu 1. Pemetaan model siklis, 2. Pemetaan model radial, 3. Pemetaan model konvergen, 4. Pemetaan model perbandingan, 5. Pemetaan model hierarkis, 6. Pemetaan model linear. Rancangan pembelajaran yang disusun dengan mempertimbangkan model-model pemetaan bahan ini akan sangat bermanfaat ketika guru merancang proses pembelajaran dengan pendekatan kelompok. Mengembangkan kemampuan bertanya atau mengajukan pertanyaan merupakan salah satu fungsi pokok bahasa selain fungsi lain seperti menyatakan pendapat, perasaan. Salah satu fungsi pokok bahasa selain fungsi ini seperti menyatakan pendapat, perasaan, mengajukan alasan, mempertegas pendapat, dan sebagainya. Menurut jenisnya, pertanyaan dapat dikelompokkan menjadi 1. Pertanyaan yang memerlukan jawaban ya atau tidak, 2. Pertanyaan yang memerlukan informasi sebagai jawabannya. Ketika seseorang mampu mempertanyakan dan menemukan jawaban untuk dirinya sendiri, maka pada dasarnya ia telah memahami masalahnya secara lebih mendalam. Memanfaatkan perpustakaan sekolah, mengatasi masalah disiplin. Pendapat lain dikatakan oleh Rusman 2010-271, pengelolaan kelas meliputi beberapa kegiatan antara lain yaitu A. Pengaturan tempat belajar seperti ruang kelas dan ruangan yang lainnya, seperti laboratorium, workshop, bengkel kerja, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, perlu ditata dan diatur sedemikian rupa, agar dapat menumbuhkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Paket pengaturan tempat belajar di kelas meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat, media, dan sumber belajar lainnya yang ada di kelas. Dalam pembelajaran, pengaturan ruang kelas harus fleksibel atau mudah diubah-ubah oleh siswa, disesuaikan dengan tuntunan strategi pembelajaran yang akan digunakan. B. Pengaturan siswa. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didasarkan atas pengaturan siswa dapat dilakukan secara klasikal, kelompok besar, kelompok kecil, dan perorangan individual. C. Pemilihan bentuk kegiatan dalam melaksanakan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Guru perlu menguasai bentuk-bentuk kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Dimulai dari kegiatan membuka pelajaran, menjelaskan isi tema, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan penguatan, mengadakan variasi, mengajar, sampai dengan menutup pelajaran. D. Pemilihan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran tematik perlu juga diperhatikan mengenai optimalisasi penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Tanpa media bervariasi, maka pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik tidak akan berjalan dengan efektif. Penggunaan media dalam pelaksanaan pembelajaran tematik dapat divariasikan ke dalam penggunaan media visual, media audio, dan media audio visual. Penilaian model penilaian yang dikembangkan dalam pembelajaran tematik di sekolah mencakup prosedur yang digunakan, jenis dan bentuk penilaian, serta alat evaluasi yang digunakan. Model penilaian tersebut disesuaikan dengan penilaian berbasis kelas pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Menurut Ahmad Rohani tahun 2004 halaman 123 mengatakan bahwa kalau pengajaran instruksi mencakup semua kegiatan yang secara langsung
dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus pengajaran, menentukan intri behavior peserta didik, menyusun rencana pelajaran, memberi informasi, bertanya, menilai, dan sebagainya. Maka pengelolaan kelas menunjuk kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar, pembinaan rapor, penghentian tingkah laku peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, memberikan pengajaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh penetapan norma kelompok yang produktif dan sebagainya. Dari beberapa pendapat ahli di atas, kegiatan dalam mengelola kelas secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kegiatan, antara lain yaitu yang pertama, pengaturan siswa. Di sini pengaturan siswa, kegiatan yang dilakukan guru dalam pengaturan siswa meliputi kegiatan dalam mengatur siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Terus yang kedua, pengaturan tempat belajar. Kegiatan pengaturan tempat belajar meliputi kegiatan pengaturan tempat duduk siswa, penataan ruang kelas, pengaturan perabotan kelas, pengaturan tempat belajar tidak hanya menentang ruang kelas. Pengetahuan perabotan kelas, pengaturan tempat belajar tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, namun juga di ruang laboratorium dan tempat belajar lainnya. Terus yang ketiga, pemilihan media pembelajaran berkenan dengan cara guru memvariasikan atau kreativitasnya dalam pembuatan media pembelajaran. Guru dituntut untuk dapat memanfaatkan media yang ada dan sebisa mungkin menggunakan kreativitasnya di dalam menciptakan media pembelajaran. Ya, terus yang keempat adalah pemilihan bentuk kegiatan seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah harus dapat menguasai bentuk-bentuk kegiatan seperti kegiatan membuka pelajaran, penyelenggaraan diskusi kelas, dan sebagainya. Terus yang kelima adalah penilaian. Kegiatan penilaian dapat berupa kegiatan bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Semua kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan kelas bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga dapat tercipta pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrin. Saya akan membahas subtema kedua, yaitu masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas. Menurut Ahmad Rohani, masalah pengelolaan kelas dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu A. Masalah yang ada dalam wewenang guru bidang studi. B. Masalah yang ada dalam wewenang sekolah. C. Masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. A. Masalah yang ada dalam wewenang guru bidang studi. Seseorang guru bidang studi yang sedang mengelola proses belajar mengajar dituntut untuk mendapat menciptakan, memperhatikan, dan membalikan iklim belajar kepada kondisi belajar mengajar yang menguntungkan. Pengembalian iklim belajar dilakukan pembelajaran yang berlangsung. Dengan upaya guru tersebut, maka peserta didik berkesempatan untuk dapat mengambil manfaat yang optimal dan kegiatan yang dilakukannya. Tindakan atau kegiatan yang dilakukan guru tidak keluar dari batas perannya sebagai guru bidang studi, dan berbeda dengan tidaknya yang dilakukan oleh guru wali kelas dan guru bimbingan konseling. Adapun kegiatan yang dilakukan guru meliputi cara mengatur tempat duduk peserta didik, membina rapor yang baik dengan peserta didik, memberi pujian, memberi hadiah barang kepada peserta didik yang menyelesaikan tugas dengan benar sebelum waktunya, menegur peserta didik yang mengganggu teman
dan sebagainya. Mendamaikan peserta didik yang bertengkar pada jam pelajaran, melaporkan pelanggaran tertib yang dilakukan peserta didik kepada wali kelas, sekolah maupun orang tua peserta didik. B. Masalah yang ada dalam wewenang sekolah. Dalam menghadapi masalah sehari-hari di kelas, terkadang ditemukan masalah pengelolaan kelas yang lingkup wewenang untuk mengatasinya berbeda di luar jangkauan guru bidang studi. Masalah harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Bahkan mungkin juga ada masalah pengelolaan yang tidak bisa hanya diatasi oleh satu lembaga pendidikan, akan tetapi menuntut penanganan bersama antara sekolah. Masalah yang berada di bawah wewenang sekolah merupakan masalah yang membutuhkan penanganan bersama oleh pihak-pihak yang berada di sekolah. Adapun masalah yang ada di bawah wewenang sekolah antara lain yaitu pembagian ruangan yang adil untuk setiap tingkat atau jurusan, pengaturan upacara bendera pada setiap hari Senin, dan bila pada hari tersebut turun hujan lebat, menegur peserta didik yang selalu terlambat pada saat apel bendera, mengingatkan peserta didik yang tidak mau memakai seragam sekolah, menasehati peserta didik yang rambutnya gondrong, memberi peringatan keras kepada peserta didik yang merokok di kelas atau sekolah dan minum minuman keras, sampai kepada pendamaian peserta didik jika terjadi perselisihan antara sekolah. C. Masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah. Dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah yang dapat terlibat antara lain yaitu orang tua, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat seperti Karang Taruna, bahkan para penguasa dan lembaga pemerintahan setempat. Masalah-masalah yang dapat dikategorikan dalam masalah ini yaitu minum minuman keras di luar rumah, nonton film di luar batas umur yang sudah ditentukan, pengerombol di jalan dan membuat keributan, mengebut di jalan umum sehingga membahayakan pemakaian jasa jalan yang lainnya, perkelahian antara sekolah, pencurian, penjebratan, penodongan, dan pemerasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanti. Saya ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang penggolongan tingkah laku dapat dilihat sebagai berikut. A. Tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain, attention seeking behavior. B. Tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, power seeking behavior. C. Tingkah laku yang ingin bertujuan menyakiti orang lain, revenge seeking behavior. D. Peragaan ketidakmampuan. Lois Fish Johnson dan Mari Abani dalam Ahmad Rohani 2004-126 mengemukakan 6 kategori masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Masalah-masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Kelas kurang kohesif. B. Kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. C. Membesarkan hati anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. D. Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah digarap. E. Semangat kerja rendah. F. Kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru.
Dari pendapat beberapa ahli di atas, penelitian menyimpulkan bahwa masalah-masalah pengelolaan kelas secara garis besar dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Masalah individu yaitu masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan kepribadian masing-masing siswa di kelas. Sedangkan masalah kelompok berkaitan dengan masalah yang ditimbulkan oleh kelompok siswa di dalam kelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina, akan membahas subtema ketiga tentang masalah perorangan. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa harga dirinya, maka ia akan bertingkah lakunya menyimpang. Penyimpangan yang biasanya terjadi di kelas ada 4 macam, yaitu mencari kekuasaan, menuntut balas, menarik perhatian, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Teknik sederhana untuk mengenali adanya masalah-masalah perorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika guru merasa terganggu atau bosan dengan tingkah laku seseorang siswa, pertanda siswa tersebut mengalami masalah mencari perhatian. Yang kedua, jika guru merasa terancam atau merasa dikalahkan, merupakan pertanda bahwa siswa yang bersangkutan mengalami masalah mencari kekuasaan. Yang ketiga, jika guru merasa disakitin, bahkan amat disakitin, merupakan pertanda bahwa siswa yang bersangkutan mengalami masalah penuntut balas. Yang keempat, jika guru merasa lelah, tidak mampu menolong lagi, pertanda bahwa siswa yang bersangkutan mengalami masalah ketidakmampuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanisi. Saya akan membahas subtema masalah kelompok. Ada 7 masalah kelompok dalam hubungan dengan pengelolaan kelas, yaitu 1. Kekurang kompakan yang ditandai dengan adanya konflik antara anggota kelompok. 2. Kekurang kemampuan mengikuti antara kelompok. 3. Reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok ditandai dengan reaksi atau ekspresi kasar terhadap anggota yang tidak diterima. 4. Penerimaan kelas kelompok atas tingkah laku yang menyimpang terjadi apabila kelompok itu mendorong atau mendukung timbulnya hal-hal yang menyimpang dari norma sosial pada umumnya. 5. Ketergangguan kelompok anggota kelompok atas kegiatan hanya karena hal-hal kecil yang sebenarnya tidak berarti lalu berhenti melakukan kegiatannya. 6. Ketidaksemangat, tidak mau bekerja, tingkah laku agresif atau protes, baik hal ini secara berlaku maupun terselubung. 7. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang terjadi apabila kelompok bereaksi tidak wajar, apabila terjadi perubahan baru, misalnya pergantian anggota kelompok, pergantian guru, dan lain-lain. Sependapat dengan di atas, Ahmad Rohani 2004-124 membagi masalah pengelolaan kelas dalam 2 kategori, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Rodun Drekhus dan Parkasel membedakan 4 kelompok masalah pengelolaan kelas individu yang didasarkan asumsi bahwa semua tingkah laku individu memperlakukan supaya mencapai tujuan pemenuhan keputusan untuk diterima kelompok dan keputusan untuk mencapai harga diri. Bila kebutuhan ini terjadi lagi dapat dipenuhi melalui cara-cara yang lumrah dapat diterima masyarakat. Dalam hal ini masyarakat kelas, maka individu yang bersangkutan akan berusaha mencapai dengan cara-cara lain, dengan perkataan lain, dan dia akan berbuat tidak baik. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu perbuatan-perbuatan untuk mencapai tujuan dengan cara asosial. Inilah digolongkan sebagai berikut. 1. Tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain. Intention, genting behavior, misalnya membantu di kelas, aktif atau dengan perbuatan serba lamban sehingga perlu mendapatkan pertolongan ekstra atau pasif. 2. Tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan power seeking behavior, misalnya selalu mendapatkan atau kehilangan kendali, emosional, marah-marah, menangis, aktif atau selalu lupa pada aturan-aturan paling penting di kelas atau pasif. 3. Tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, revenge seeking behavior, misalnya menyakiti orang lain seperti mengata-ngatain, memukul, menggigit, dan sebaiknya kelompok ini tampaknya kebanyakan dalam bentuk aktif atau pasif. 4. Perangan ketidakmampuan, yaitu dalam bentuk sama sekali menolak untuk mencoba melakukan apapun karena yakin bahwa hanya kegagalanlah yang menjadi bagiannya. Loy V. Johnson dan Mari Abani mengemukakan 6 kategori masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Masalah-masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Kelas kurang kohensif, misalnya perbedaan jenis kelamin, suku dan tingkatan sosial ekonomi, dan sebagainya. Lois V. Johnson dan Mari Abani mengemukakan 6 kategori masalah kelompok dalam pengelolaan kelas. Masalah-masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Kelas kurang kohensif, misalnya perbedaan jenis kelamin, suku dan tingkatan sosial, ekonomi, dan sebagainya. 2. Kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya, misalnya mengejek anggota kelas yang dalam pengajaran seni suara, menyanyi dengan suara sumbang. 3. Membereskan hati anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok, misalnya pemberian semangat kepada badut kelas. 4. Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah digarap. 4. Semangat kerja rendah, misalnya semacam aksi protes kepada guru karena menganggap tugas yang diberikan kurang adil. 6. Kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, misalnya gangguan jadwal atau guru kelas terpaksa diganti sementara oleh guru lain, dan sebagainya. Tidak perlu ditekankan lebih kuat lagi bahwa setiap macam masalah memerlukan penanganan yang berbeda. Selanjutnya, sasaran penanganan masalah individual adalah individu pelaku pelanggaran, sebaliknya di dalam masalah kelompok. Maka tindakan korektif harus ditunjukkan kepada kelompok diagnosis yang keliru pula. Sekian pembahasan makalah kami dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.